Pada video ini Anda akan belajar bagaimana membuat full stack aplikasi menggunakan Node.js, Express, MySQL di sisi backend, dan React.js di sisi frontend. Mulai dari create data, misalnya di sini Joko, read data, kemudian edit data, misalnya di sini Laura, kemudian delete. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Mari kita mulai. Nah, di sini saya telah membuat sebuah folder kosong bernama full stack, dan disinilah saya akan membuat project kita. Sebelum memulai, pastikan Anda telah menginstal Node.js di komputer Anda. Jika Anda belum menginstal Node.js, silakan pergi ke situs resminya, yaitu nodejs.org, dan kemudian download Node.js sesuai dengan platform Anda dan install di komputer Anda. Setelah Node.js terinstall dengan baik di komputer Anda, dan untuk memastikannya, Anda dapat mengetikkan perintah node strip v seperti ini. Nah, itu artinya saya menggunakan Node.js versi 16. Kemudian Node.js ini include dengan npm atau Node Package Manager, dan untuk memastikannya, Anda dapat mengetikkan perintah npm strip v seperti ini. Nah, itu artinya saya menggunakan npm versi 8.1.2. Nah, saya akan clear lagi. Kemudian saya akan membuat subfolder di sini. Saya beri nama backend, dan saya akan masuk ke dalam folder backend ini pada terminal dengan cara cd backend. Nah, sekarang saya berada di dalam folder backend. Nah, kemudian saya akan membuat file package.json dengan perintah npm init strip y seperti ini. Enter. Nah, maka sekarang di dalam folder backend terdapat sebuah file yaitu package.json. Kemudian saya akan menginstal beberapa dependensi yang kita butuhkan. Untuk menginstal dependensi, kita bisa menggunakan perintah npm install, atau bisa juga disingkat dengan i seperti ini. Yang pertama saya akan menginstal Express. Kemudian saya juga akan menginstal MySQL client, yaitu MySQL 2. Kemudian saya juga menginstal Sequelize. Sequelize ini adalah ORM atau Object Relational Mapping untuk relational database. Kemudian saya juga akan menginstal CORS atau Cross Origin Resource Sharing agar nanti API kita dapat diakses dari luar domain. Enter. Nah, jika instalasi selesai, di sini terlihat pada file package.json terdapat dependensi yaitu CORS, Express, MySQL 2, dan Sequelize. Kemudian di sini terdapat entry point yaitu index.js. Nah, kemudian di sini saya akan tambahkan type, kemudian type-nya yaitu modul. Nah, hal ini berfungsi agar nanti kita bisa menggunakan ES6 syntax untuk import dan ekspor modul. Simpan. Kemudian kita akan buat file index.js-nya di sini. Pastikan di dalam folder backend index.js. Nah, kemudian di sini saya akan mengimport Express from Express, dan saya juga akan mengimport CORS from CORS. Kemudian saya akan membuat sebuah variabel const app sama dengan Express. Kemudian app.listen. Kemudian di sini portnya saya akan gunakan port 5000. Kemudian di sini terdapat callback. Kemudian saya akan berikan pesan di sini console.log. Kemudian pesannya server up and running. Nah, di sini saya akan menambahkan beberapa middleware. Yang pertama yaitu app.use. Yang pertama yaitu CORS. Kemudian saya juga akan menggunakan Express.json. Express.json. Agar nanti kita bisa menerima request dalam format JSON. Simpan. Nah, untuk memastikan apakah aplikasi kita berjalan dengan baik, kita dapat menjalankan project kita pada terminal di sini. Dan saya akan menjalankannya menggunakan NodeMon. Saya telah menginstal NodeMon secara global. Jika Anda belum menginstal NodeMon secara global, Anda bisa mengetikkan perintah npm install strip g NodeMon seperti ini.
Nah, akan tetapi saya tidak akan mengeksekusi perintah ini karena saya telah menginstal Nodemon secara global. Nah, untuk memastikan Nodemon telah terinstall secara global di komputer Anda dapat mengetikkan perintah Nodemon minface seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan Nodemon versi 2.0.15. Itu artinya saya telah menginstal Nodemon. Jika Nodemon telah terinstall, kita dapat menjalankan project kita dengan perintah Nodemon index. Index ini adalah entry point kita, yaitu index.js. Enter. Nah, jika tampil pesan seperti ini, server up and running, itu artinya aplikasi kita berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah folder baru di sini. Pastikan di dalam folder backend. Saya akan membuat folder baru. Saya beri nama config. Kemudian di dalam folder config, saya akan membuat sebuah file baru. Saya beri nama database.js. Nah, di sini saya akan membuat koneksinya. Yang pertama saya akan mengimport Sequelize. Import. Saya akan panggil langsung seperti ini. Sequelize from Sequelize. Kemudian saya akan membuat sebuah variabel const db sama dengan new Sequelize. Kemudian di sini nama database-nya saya beri nama CRUDDB. Kemudian di sini username-nya yaitu root. Kemudian di sini password untuk database-nya saya akan berikan kosong karena saya tidak menggunakan password pada database. Kemudian di sini terdapat host. Hostnya yaitu localhost. Kemudian di sini terdapat dialect. Ini adalah DBMS yang kita gunakan. Pada kasus ini saya menggunakan MySQL. Nah, kemudian kita tinggal ekspor ini. Export default db. Simpan. Nah, kemudian kita tinggal buat database CRUDDB ini. Nah, di sini saya menggunakan sum. Pastikan Apache dan MySQL-nya berjalan dengan baik. Kemudian pergi ke browser. Kunjungi localhost /phpMyAdmin. Nah, kemudian pergi ke database. Kemudian saya akan membuat database baru. Saya beri nama CRUD_DB seperti ini. Create. Nah, maka sekarang kita telah memiliki database CRUDDB. Kembali ke VS Code. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah folder lagi. Pastikan di dalam folder backend saya beri nama models. Kemudian di dalam folder models saya akan membuat file baru. Saya beri nama user model.js. Nah, model ini berisi struktur table bagaimana data kita tersimpan nanti ke database. Yang pertama saya akan mengimport Sequelize. Saya akan panggil langsung seperti ini. From Sequelize. Kemudian saya juga akan mengimport koneksinya karena kita membutuhkan koneksi. Import. Koneksinya kita ngambil dari file database.js pada config di sini. db from /config kemudian database.js. Nah, kemudian di sini const data type. Ini adalah fungsi dari Sequelize sama dengan Sequelize seperti ini. Nah, kemudian saya akan membuat struktur tabelnya di sini. Const user sama dengan db.define. Nah, di sini adalah nama tabelnya. Saya akan berikan nama tabelnya yaitu users seperti ini. Kemudian di parameter kedua terdapat field-nya. Kemudian di parameter ketiga terdapat opsi. Nah, di sini saya akan memberikan opsi yaitu freeze table name. Dan saya akan set menjadi true. Dan di sini pada field-nya, field yang pertama yaitu name. Dan saya akan panggil data type-nya langsung di sini. Saya akan berikan type-nya yaitu string. Saya akan duplikat ini. Kemudian field yang kedua yaitu email. Kemudian field yang ketiga yaitu gender. Nah, data type-nya masih sama yaitu string. Saya akan hilangkan koma yang terakhir. Kemudian kita tinggal ekspor ini. Export default user seperti ini. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah
function di sini yang berfungsi untuk mengenerate table jika table user tidak terdapat di database. Nah, saya bisa menggunakan fungsi seperti ini. Karena ini asynchronous, saya akan menggunakan sini async. Nah, seperti ini. Ini sama seperti function seperti biasanya, hanya saja tidak memiliki nama pada functionnya, dan kita bisa panggil functionnya langsung seperti ini, dengan cara seperti ini. Dan function ini akan running di saat kita memanggil file user models. Dan di dalam function ini, saya akan menambahkan fungsi seperti ini, await, kemudian sini db.sync. Seperti ini. Simpan. Nah, kemudian saya akan membuat folder baru lagi di sini. Pastikan di dalam folder backend saya beri nama controller. Dan di dalam folder ini saya akan membuat sebuah file baru. Saya beri nama user controller.js. Nah, kemudian saya akan import modelnya di sini. Import. Saya beri nama user, kemudian from // kemudian di sini models, dan kemudian di sini nama filenya yaitu usermodel.js. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah metode di sini. Saya akan ekspor langsung. Export const. Nah, kemudian metodenya saya beri nama get users, dan saya akan menggunakan asynchronous function. Dan di sini terdapat dua parameter yaitu request kemudian respond. Dan saya akan menggunakan try and catch block. Kemudian di sini di dalam try saya akan membuat sebuah variabel respond, kemudian await user. User ini dari modelnya di sini dot find all. Ini adalah fungsi dari Sequelize. Kemudian saya akan berikan respond dot status. Saya akan berikan statusnya yaitu 200. Kemudian saya akan berikan responnya di sini dot json. Kemudian saya akan parsing responnya di sini. Kemudian jika terdapat error, saya akan log errornya di konsol. Console.log. Kemudian saya akan log errornya di konsol. Error.message. Seperti ini. Simpan. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah folder lagi. Saya beri nama root. Kemudian di dalam folder ini saya akan membuat file baru. Saya beri nama user root.js. Nah, file ini berfungsi untuk menghandle semua routingnya. Yang pertama di sini saya akan mengimport express from express karena kita menggunakan express router. Kemudian sini const router sama dengan express.router seperti ini. Kemudian saya akan export langsung di sini. Export default router. Nah, kemudian saya akan import controllernya di sini. Import. Saya akan panggil langsung seperti ini. From // controller. Kemudian di sini nama controllernya yaitu user controller.js. Nah, kita tinggal panggil metodenya di sini. Yang pertama yaitu get users. Kemudian saya akan membuat endpoint baru di sini. Yang pertama yaitu router, kemudian di sini metodenya yaitu get. Kemudian di sini endpointnya yaitu /users. Kemudian di parameter kedua terdapat metodenya yaitu dari get users dari controllernya. Simpan. Nah, kemudian kita tinggal panggil user root ini di index.js di sini. Nah, kita tinggal import di sini. Import user root from // kemudian yaitu root, kemudian nama filenya yaitu user root.js seperti ini. Dan kita tinggal panggil sebagai middleware di sini app.use user root seperti ini. Nah, saya akan perbesar lagi terminalnya di sini. Nah, jika saya simpan, nah maka di sini terdapat query yang dieksekusi untuk membuat sebuah table yaitu table user di database. Nah, sekarang jika kita kembali ke browser dan kita kunjungi database CrudDB.
Nah, maka sekarang kita telah punya table, yaitu table user di sini. Nah, kita bisa lihat strukturnya di sini. Nah, di sini terdapat fieldnya yaitu ID sebagai primary key, kemudian itu name, email, gender, kemudian created add dan updated add sesuai dengan skema yang kita buat di modelnya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pengujian apakah API kita berjalan dengan baik. Di sini untuk melakukan pengujian, saya menggunakan extension yaitu REST client. Nah, Anda dapat menggunakan Postman, akan tetapi saya menggunakan extension REST client ini. Jika Anda belum menginstal extension ini, silakan install terlebih dahulu. Saya akan tutup lagi. Kembali ke project kita. Nah, jika Anda telah menginstal extension REST client, kita dapat membuat sebuah file di sini untuk melakukan pengujian terhadap API kita. Pastikan di dalam folder backend, new file, dan saya akan beri nama request.rest seperti ini. Enter. Nah, di sini yang pertama yaitu metodenya yaitu get. Kemudian di sini endpointnya yaitu HTTP, localhost, kemudian portnya yaitu 5000, kemudian /users seperti ini. Klik link di sini, send request. Nah, maka di sini terdapat responnya dengan status 200, oke. Kemudian di sini kita mendapatkan respon empty array. Itu artinya endpoint kita berjalan dengan baik, hanya saja kita belum memiliki datanya. Kembali ke user controller di sini. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah metode lagi untuk mengambil single data. Saya akan copy ini, kemudian paste di sini, dan saya akan ubah ini menjadi get user by ID seperti ini. Nah, di sini saya akan ganti menjadi find one seperti ini. Dan kemudian di sini kita mencari datanya berdasarkan parameter ID. Saya akan tambahkan di sini opsi yaitu where. Kemudian di sini field-nya yaitu ID. Kemudian ID-nya kita ngambil dari parameternya yaitu request.param.id seperti ini. Simpan. Nah, kemudian pergi ke user_root.js di sini dan saya akan tambahkan di sini endpoint-nya. Saya akan duplikat ini. Kemudian di sini saya akan tambahkan metodenya yaitu get user by ID seperti ini. Saya akan enter ini ke bawah. Seperti ini. Nah, kemudian di sini get user by ID. Kemudian kita tinggal tambahkan parameter ID-nya di sini. /2, kemudian di sini parameternya yaitu ID. Seperti ini. Metodenya masih sama yaitu get. Simpan. Nah, kembali ke request.rest di sini. Dan saya akan membuat request baru. Saya akan copy ini. Kemudian paste di sini. Dan pisahkan dengan tanda pagar 3 kali seperti ini. Maka terdapat link di sini. Kemudian saya akan tambahkan di sini parameternya / misalnya 1 send request. Maka di sini kita mendapatkan status 200 oke. Dan di sini kita mendapatkan respon 0. Itu artinya endpoint kita berjalan dengan baik, hanya saja kita belum memiliki datanya. Kembali ke user controller dan saya akan membuat metode untuk create data, update dan delete. Saya akan copy ini, kemudian paste di sini dan saya akan ganti ini menjadi create user. Kemudian saya akan hapus ini. Await. Kemudian user dot create. Kemudian sini datanya ngambil dari request dot body seperti ini. Nah, kemudian di sini responnya, statusnya saya akan ganti menjadi 201 yaitu created. Kemudian di sini saya akan berikan pesan msg dan pesannya saya akan berikan user created. Seperti ini. Simpan. Nah, pergi ke user_root.js. Saya akan tambahkan di sini create user.
Kemudian saya akan duplikat ini. Dan metodenya saya akan ganti menjadi post. Kemudian endpointnya yaitu /user karena kita tidak menggunakan parameter. Dan di sini saya akan ganti menjadi create user seperti ini. Simpan. Nah, sekarang kembali ke request.res. Saya akan membuat request baru. Saya akan copy ini. Pisahkan dengan tanda pagar 3 kali seperti ini. Paste. Nah, kemudian di sini metodenya saya akan ganti menjadi post. Dan di sini saya akan menambahkan content type yaitu application JSON seperti ini. Dan kemudian di sini datanya yang akan kita kirimkan, datanya dalam format JSON. Pastikan dalam double quote seperti ini. Yang pertama yaitu name. Kemudian di sini value-nya misalnya John Doe. Kemudian di sini email. Emailnya yaitu john@gmail.com. Kemudian di sini gender. Misalnya di sini male. Nah, klik send request. Nah, maka di sini terdapat statusnya yaitu 201 created dan di sini terdapat pesan user created. Itu artinya data kita berhasil tersimpan ke database. Klik get request lagi di sini. Nah, maka sekarang kita dapat satu data di sini, John dengan email john@gmail.com dengan gender male. Nah, di sini terdapat ID yaitu 1. Kita bisa menggunakan ID 1 di sini. Send request. Nah, kita sekarang dapat data John Doe dengan ID 1. Kita dapat single data di sini. Itu artinya API kita berjalan dengan baik. Kembali ke user controller. Kemudian kita tinggal buat metode untuk update dan delete. Saya akan copy ini, paste di sini, dan saya akan ganti ini menjadi update user. Kemudian di sini saya akan ganti create ini menjadi update, dan kita mengupdate-nya berdasarkan parameter ID, dan saya akan tambahkan di parameter keduanya di sini opsi setelah request.body seperti ini. Saya akan tambahkan di sini where. Kemudian di sini field-nya yaitu ID. ID-nya kita ngambil dari parameternya request.param.id seperti ini. Nah, kemudian statusnya saya akan ganti menjadi 200 dan message-nya saya akan ganti menjadi user updated seperti ini. Nah, saya akan copy lagi ini, kemudian paste di sini. Dan di sini saya akan ganti menjadi delete user. Dan saya akan ganti update ini menjadi destroy seperti ini. Nah, untuk delete kita tidak membutuhkan data. Saya akan hapus request.body-nya di sini. Dan message-nya saya akan ganti menjadi user deleted seperti ini. Simpan. Kembali ke user-root.js dan saya akan tambahkan di sini endpoint-nya. Saya akan duplikat ini. Kemudian di sini saya akan tambahkan metodenya yaitu update user. Kemudian delete user seperti ini. Dan di sini saya akan ganti metodenya menjadi patch untuk update. Dan kita mengupdate-nya berdasarkan parameter ID. Saya akan tambahkan di sini parameter ID-nya. Kemudian di sini update user, dan untuk delete metodenya yaitu delete. Dan di sini kita juga membutuhkan parameter ID. Kemudian di sini delete user seperti ini. Simpan. Kembali ke request.res. Nah, saya akan membuat request baru untuk update. Copy ini. Kemudian pisahkan dengan tanda pagar 3 kali seperti ini. Paste. Dan saya akan ganti metodenya menjadi patch seperti ini. Dan kita membutuhkan parameter ID untuk update. Saya akan tambahkan di sini ID-nya yaitu 1 karena kita punya data dengan ID 1. Dan saya akan ganti John Doe ini misalnya menjadi mvcree. Kemudian emailnya saya akan ganti menjadi mvcree@gmail.com. Gendernya masih sama. Send request. Nah, maka di sini terdapat pesan user updated. Itu artinya kita berhasil mengupdate user John Doe ini. Nah, jika saya klik send request pada user dengan ID 1, nah maka sekarang datanya telah berubah menjadi mvcree seperti ini dan emailnya juga berubah. Nah, saya akan tambahkan satu data lagi
saya akan post John Doe ini, send request, user created. Jika saya klik send request untuk all user, nah maka sekarang kita punya dua data di sini dengan ID 1 dan 2. Sekarang saya akan hapus salah satu dari data ini. Saya akan copy ini. Saya akan buat request baru di sini. Pisahkan dengan pagar 3 kali. Paste. Kemudian metodenya saya akan ganti menjadi delete. Nah, saya akan hapus data dengan ID 2. Seperti ini. Send request. Maka di sini terdapat pesan user deleted. Itu artinya kita berhasil menghapus data dengan ID 2. Dan jika kita send request ke all user, dan sekarang kita punya satu data di sini, yaitu mvcree. Nah, saya akan tambahkan satu data lagi di sini. Send request lagi. Nah, sekarang kita punya dua data lagi dengan ID 1 dan 3. Nah, sampai di sini pembuatan backend telah selesai. Selanjutnya kita akan berfokus pada front end. Saya akan tutup semuanya. Untuk front end, di sini saya menggunakan React.js. Jika Anda belum familiar dengan React.js, saya sarankan untuk mempelajari tutorial React.js untuk pemula. Linknya saya sertakan pada deskripsi. Saya akan buka terminal baru di sini, New Terminal. Dan sekarang saya berada di dalam folder Full Stack, bukan di dalam folder Backend. Untuk membuat project menggunakan React.js, kita tinggal mengetikkan perintah npx create React App. Kemudian di sini nama projectnya, di sini saya beri nama front end seperti ini. Enter. Nah, jika instalasi selesai, di sini terdapat dua folder, yaitu backend dan frontend. Backend-nya adalah project yang kita bangun sebelumnya, sementara frontend adalah project yang kita bangun menggunakan React.js. Nah, kemudian saya akan masuk ke dalam folder frontend pada terminal dengan cara cd frontend. Nah, sekarang saya telah berada di dalam folder frontend. Kemudian saya akan menginstal beberapa dependensi yang kita butuhkan. npm install. Yang pertama saya akan menginstal React Router DOM, karena kita akan membutuhkan router nantinya. Kemudian saya juga akan menginstal Axios dan juga Bulma CSS untuk stylenya. Enter. Nah, kemudian pergi ke file package.json pada frontend. Nah, di sini terdapat dependensi yaitu Axios, Bulma, dan juga React Router DOM. Di sini saya menggunakan versi 6.3.0. Kemudian, untuk memastikan apakah front-end kita berjalan dengan baik, kita dapat menjalankan project kita dengan perintah npm start seperti ini. Nah, kemudian pergi ke browser dan kunjungi localhost port 3000. Nah, jika berjalan dengan baik, maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan melakukan sedikit cleanup. Pergi ke folder src. Kemudian saya akan menghapus file app.css. Saya juga akan menghapus file apptest.js. Saya juga akan menghapus file index.css. Kemudian logo.svg, kemudian report web vital, kemudian setuptest.js. Saya hanya menyisakan file app.js dan index.js. Pertama saya pergi ke file index.js dan saya akan hapus import index.css. Saya juga akan menghapus import report web vital. Dan saya juga akan menghapus metodenya di sini. Simpan. Kemudian pergi ke app.js. Saya akan menghapus import logo dan app.css. Kemudian saya juga akan menghapus
tag header ini. Dan saya juga akan menghapus class name ini. Saya hanya menyisakan satu div di sini. Kemudian saya akan tambahkan tag h1. Kemudian saya akan berikan lorem 5. Simpan. Kembali ke browser. Nah, maka di sini terdapat teks lorem ipsum sebanyak 5 kata. Kembali ke VS Code. Kemudian saya akan integrasikan stylenya dengan Bulma CSS. Pergi ke index.js. Saya akan import di sini. Import. Kemudian Bulma. Kemudian /css. Kemudian /bulma.css seperti ini. Simpan. Kembali ke browser. Nah, sekarang stylenya telah di reset oleh Bulma CSS. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah folder di sini. Pada folder src, saya beri nama komponen. Kemudian di dalam folder komponen, saya akan membuat file komponen baru. Saya beri nama user list.js. Anda juga dapat menggunakan .jsx, akan tetapi di sini saya menggunakan .js. Saya bisa ganti language-nya di sini. Dan saya akan ganti menjadi JavaScript React di sini agar nanti snippet-nya bekerja dengan baik. Nah, untuk mempermudah kita membuat komponen pada React.js, di sini saya menyarankan Anda untuk menginstal extension yaitu ES7 React Redux React Native Snippet. Nah, extension ini akan memudahkan kita jika kita bermain dengan React. Jika Anda belum menginstal extension ini, silakan install. Kembali ke project kita. Nah, jika Anda telah menginstal extension tersebut, kita tinggal mengetikkan di sini RAFCE seperti ini, enter. Nah, maka akan tergenerate secara otomatis kode basic dari komponen React seperti ini. Kemudian saya akan hapus div ini. Dan saya akan membuat table di sini. Pertama saya akan buat kolomnya terlebih dahulu. Saya akan membuat div dengan kelas kolom seperti ini. Kemudian di dalam div terdapat div lagi dengan kelas kolom tanpa s seperti ini. Enter. Nah, maka akan tergenerate secara otomatis seperti ini. Kemudian di sini saya akan memberikan margin top 5. Ini adalah kelas Bulma. Kemudian di sini saya akan tambahkan kelas is health seperti ini. Nah, kemudian untuk sementara saya akan tambahkan di sini lorem ipsum. Saya akan tambahkan di sini h1 lorem 5. Simpan. Nah, kemudian saya akan import komponen ini di komponen induknya yaitu app.js. Saya akan import di sini, import user list dari komponen dan user list seperti ini. Kemudian saya akan ganti ini menjadi user list seperti ini. Simpan. Kembali ke browser. Nah, maka di sini terdapat tag lorem ipsum sebanyak 5 kata dan di sini terdapat margin top. Kembali ke VS Code. Kembali ke userlist.js. Kemudian saya ingin komponen ini berada di tengah-tengah halaman. Saya bisa menambahkan kelas di sini is center seperti ini. Ini adalah kelas Bulma. Simpan. Kembali ke browser. Nah, maka sekarang teksnya berada di tengah-tengah halaman seperti ini. Kembali ke VS Code. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah table di sini. Table. Kemudian di dalam table terdapat tag head untuk tabelnya. Kemudian di dalam tag head terdapat row. Kemudian di dalam row terdapat kolom untuk headingnya. Dan saya akan membuat kolomnya menjadi 5 seperti ini. Dan saya akan group seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan di sini group lagi yaitu body. Seperti ini. Kemudian di dalam body terdapat
row, kemudian di dalam row terdapat kolom, dan saya juga akan buat kolomnya menjadi 5 seperti ini. Enter. Nah, maka akan tergenerate secara otomatis table seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan kelas pada tabelnya, yaitu table. Kemudian saya juga akan menambahkan kelas is stripped seperti ini. Kemudian is full width seperti ini. Kemudian di sini number, dan di sini name. Kemudian di sini email, gender, dan action seperti ini. Simpan. Kembali ke browser. Nah, maka sekarang kita memiliki table di sini dengan kolomnya number, name, email, gender, dan action. Kembali ke VS Code. Kemudian saya akan fetch datanya langsung di sini di table dari API kita, dari backend. Di sini saya menggunakan useState dan useEffect hook. Saya akan tambahkan di sini useState dan useEffect. useState, kemudian useEffect seperti ini. Kemudian saya juga akan mengimpor Axios karena kita berinteraksi dengan API. Import Axios from Axios. Kemudian saya akan membuat state baru di sini. Const. Saya beri nama users. Kemudian fungsi untuk mengupdate state-nya yaitu set user sama dengan useState. Dan di sini initial value-nya saya akan memasukkan empty array seperti ini. Kemudian saya akan membuat sebuah metode untuk fetch datanya. Const. Saya beri nama get users seperti ini. Dan saya akan menggunakan asynchronous function. Kemudian di sini const respond sama dengan await axios.get. Kemudian di sini endpoint-nya yaitu http localhost. Kemudian di sini port-nya ini adalah port dari backend kita yaitu 5000/user seperti ini. Kemudian untuk sementara saya akan log responnya di console.log respond.data seperti ini. Kemudian saya akan jalankan function ini di useEffect hook. Saya akan tambahkan di sini useEffect. Kemudian di sini get user seperti ini. Nah, kemudian di sini di parameter kedua saya akan menambahkan dependensinya empty array seperti ini. Itu artinya useEffect ini running di saat komponen mounted ke DOM. Simpan, pergi ke browser, dan saya akan inspect elemen. Kemudian pergi ke console. Nah, sekarang kita punya datanya di sini, yaitu mvcree dan John Doe seperti ini. Dan kita tinggal masukkan datanya ke state. Saya akan masukkan di sini ke state-nya set user seperti ini. Kemudian respond.data seperti ini. Dan sekarang saya tinggal loop state ini di sini. Users.map. Kemudian di sini itemnya saya akan beri nama user seperti ini. Kemudian saya juga akan memanggil index-nya seperti ini. Kemudian di sini arrow function. Nah, biasanya kita menggunakan kurung kerawal karena saya akan mereturn JSX syntax di dalam looping ini. Saya akan menggunakan kurung biasa seperti ini. Kemudian saya akan cut ini dan paste di sini. Dan di sini setiap looping memiliki unique key. Saya akan tambahkan key-nya di sini. Key-nya ngambil dari user.id seperti ini. Kemudian di sini number-nya saya akan mengambil dari index
Indeks ini dimulai dari 0, oleh sebab itu saya bisa menambahkan di sini plus 1 seperti ini. Kemudian di sini name user dot name. Kemudian di sini user dot email dan di sini user dot gender seperti ini. Nah, kemudian di sini pada action saya akan menambahkan button untuk edit dan delete. Saya akan menambahkan di sini button. Kemudian saya akan berikan kelas. Kelasnya yaitu button. Kemudian is small. Kemudian is info seperti ini. Dan saya akan berikan label edit. Saya akan duplikat ini. Kemudian di sini untuk delete dan saya akan ganti is info ini menjadi is danger seperti ini. Simpan. Kembali ke browser. Nah, sekarang kita punya dua data di sini, mvcree dan John Doe dengan button edit dan delete. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah file komponen baru. New file. Saya beri nama add user.js seperti ini. Nah, saya akan ganti lagi language-nya menjadi JavaScript React seperti ini. Seperti biasa, RAFCE. Kemudian saya akan hapus ini. Saya akan membuat div dengan kelas kolom. Kemudian di dalam div ini terdapat div lagi dengan kelas kolom tanpa s seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan kelas lagi is health seperti ini. Kemudian di sini saya akan menambahkan kelas margin top 5. Kemudian saya juga akan menambahkan kelas is center seperti ini. Kemudian di sini saya akan membuat form. Kemudian di sini saya akan membuat div lagi dengan kelas field. Dan kemudian di sini saya akan membuat label dengan kelas label. Saya akan hapus HTML4-nya. Dan di sini saya akan memberikan label yang pertama yaitu name. Kemudian saya akan membuat div lagi dengan kelas control. Kemudian di sini saya akan membuat input tag dengan kelas input seperti ini. Nah, saya akan menambahkan di sini placeholder. Saya akan berikan di sini name seperti ini. Kemudian saya akan copy ini. Kemudian paste di sini. Dan di sini untuk email. Dan di sini juga email. Kemudian saya akan paste lagi di sini. Dan di sini untuk gender. Untuk gender saya akan menggunakan select. Saya akan hapus ini. Saya akan membuat div lagi dengan kelas select seperti ini. Dan saya juga menambahkan kelas is full width. Kemudian di dalam div ini saya akan membuat select. Saya akan hilangkan name dan ID-nya karena kita tidak membutuhkannya. Kemudian di dalam select ini terdapat opsi. Kemudian di sini value-nya yaitu male. Kemudian di sini male. Saya akan duplikat ini. Kemudian di sini female seperti ini. Kemudian value-nya juga female. Dan saya akan copy satu lagi di sini. Copy. Kemudian paste di sini. Nah, di sini kita tidak membutuhkan label dan kelas control ini. Saya akan hapus ini. Saya akan tambahkan di sini button. Kemudian buttonnya yaitu type-nya submit. Kemudian saya akan berikan kelas. Kelasnya yaitu button. Kemudian is success seperti ini. Kemudian saya akan berikan label save seperti ini. Simpan. Kembali ke app.js. Kemudian di sini saya akan menggunakan React Router DOM. Saya akan import di sini. Import from React Router DOM seperti ini. Yang pertama saya akan mengimpor
browser router. Kemudian saya juga akan mengimpor routes seperti ini. Kemudian root seperti ini. Nah, kemudian saya akan ganti div ini menjadi browser router, dan di sini tutupnya browser router seperti ini. Kemudian di sini terdapat root. Kemudian di dalam root terdapat root seperti ini. Root ini memiliki atribut yaitu path. Di sini saya beri slash, artinya home. Kemudian di sini terdapat elemen yang akan dirender, dan saya akan merender komponen user list di sini seperti ini. Dan saya akan duplikat ini. Kemudian path-nya saya akan ganti menjadi add. Anda juga bisa menambahkan slash add di sini, atau juga bisa seperti ini. Itu hanya opsional. Kemudian komponen yang akan dirender, saya akan merender komponen add user. Saya akan import di sini, import add user from komponen add user, dan saya akan ganti ini menjadi add user seperti ini. Dan saya akan hapus komponen user list di sini. Simpan, kembali ke browser. Nah, sekarang jika saya kunjungi localhost /port 3000, saya reload, maka akan tampil table user di sini. Dan jika saya kunjungi localhost port 3000/add, nah maka akan tampil form add user di sini. Kembali ke VS Code, pergi ke adduser.js. Kemudian di sini saya akan menambahkan useStateHook. Saya akan tambahkan di sini useState. Kemudian saya akan mengimpor Axios karena kita akan berinteraksi dengan API. Import Axios from Axios. Kemudian saya akan membuat state baru di sini. Const. Yang pertama yaitu name. Kemudian set name useState. Dan initial value-nya saya akan memasukkan empty string seperti ini. Saya akan duplikat ini. Yang kedua yaitu untuk email. Kemudian set email. Kemudian gender. Set gender seperti ini. Dan initial value-nya untuk gender saya akan memasukkan di sini male. Nah, kemudian pada input tag saya akan menambahkan di sini value. Value-nya saya akan masukkan di sini state-nya yaitu name. Kemudian di sini saya akan menambahkan onChange. Dan saya akan tangkap event-nya di sini. Kemudian di sini function untuk mengupdate state-nya yaitu setName. Kemudian di sini event.target.value seperti ini. Nah, saya akan copy ini. Kemudian paste di sini. Dan di sini value-nya yaitu email. Kemudian di sini set email seperti ini. Dan saya akan paste lagi di sini pada select-nya di sini. Dan di sini yaitu gender. Kemudian di sini set gender seperti ini. Simpan. Nah, kemudian pada formnya di sini saya akan hilangkan action-nya dan saya akan tambahkan di sini on submit. Kemudian di sini function-nya saya beri nama save user seperti ini. Dan saya akan buat function save user ini di sini. Const save user, dan saya akan gunakan asynchronous function, dan saya akan tangkap event-nya di sini. Nah, di sini saya akan menambahkan prevent default agar nanti ketika kita submit pack-nya tidak reload. Event dot prevent
default. Kemudian saya juga akan menggunakan try and catch block. Dan di sini pada try, await, kemudian axios .post. Kemudian di sini endpointnya http localhost, portnya 5000/users. Kemudian di parameter kedua, datanya yang akan kita post. Datanya ngambil dari state-nya, yaitu name, kemudian email, kemudian gender. Kemudian jika berhasil tersimpan, saya akan redirect ke home. Saya bisa menggunakan fungsi use navigate dari Rotterdam untuk redirect. Saya akan import di sini. Import. Saya akan panggil langsung di sini. Use navigate from Rotterdam. Seperti ini. Kemudian saya akan membuat sebuah variabel baru di sini. Const navigate sama dengan use navigate. Seperti ini. Nah, untuk redirect, saya bisa gunakan fungsi seperti ini. Navigate. Kemudian di sini slash, itu artinya home. Nah, jika terdapat error, saya akan log errornya di konsol. Console.log. Kemudian sini saya akan log errornya. Seperti ini. Simpan. Kembali ke browser. Saya reload. Dan saya akan coba tambahkan data baru di sini. Misalnya di sini dia, emailnya dia@gmail.com. Kemudian gendernya female. Save. Nah, maka di sini terdapat satu data lagi, yaitu dia dengan gender female seperti ini. Kembali ke VS Code. Kemudian saya akan membuat sebuah komponen lagi. New file. Saya beri nama edit user.js seperti ini. Dan saya akan ganti language-nya menjadi JavaScript React. Kemudian pergi ke komponen add user. Dan saya akan copy semua kode dari komponen add user ini. Ctrl A, copy. Dan kembali ke komponen edit user.js. Dan saya akan paste di sini. Nah, di sini pada export default, saya akan ganti menjadi edit user. Kemudian di sini pada buttonnya, saya akan ganti menjadi update seperti ini. Kemudian di sini pada functionnya, saya juga akan ganti menjadi edit user seperti ini. Simpan. Kemudian pergi ke app.js dan saya akan tambahkan di sini komponen edit user. Import edit user from komponen edit user di sini. Kemudian saya akan menambahkan root baru. Saya akan duplikat ini. Kemudian paste-nya saya akan ganti menjadi edit, kemudian slash, dan kita perlu mengeditnya berdasarkan parameter ID. Oleh sebab itu saya akan tambahkan parameternya di sini. Untuk menambahkan parameter kita bisa menggunakan tanda titik 2 seperti ini. Kemudian parameternya yaitu ID. Nah, kemudian komponen yang akan dirender yaitu edit user seperti ini. Simpan. Nah, kembali ke browser. Nah, jika saya kunjungi localhost port 3000/edit/1 misalnya. Nah, maka akan tampil di sini form update. Nah, sekarang kita tinggal set datanya di sini. Kembali ke VS Code, pergi ke edit user.js. Nah, di sini saya juga akan menggunakan use effect hook. Saya akan tambahkan di sini use effect. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah metode untuk mengambil single data. Const, saya beri nama get user by ID seperti ini. Saya juga akan menggunakan asynchronous function. Kemudian di sini const respond sama dengan await. Kemudian axios.get.
Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan template string seperti ini. Ini bukan kutip, melainkan backtick yang berada di sebelah angka 1 pada keyboard Anda. Kemudian di sini endpoint-nya yaitu HTTP, localhost, kemudian port-nya yaitu 5000, kemudian /user, kemudian /id. ID-nya kita ngambil dari parameternya, yaitu parameter ID. Untuk mengambil ID dari parameter, kita bisa menggunakan useParam dari React Router DOM. Saya akan tambahkan di sini useParam seperti ini. Kemudian di sini const, saya akan panggil langsung parameternya di sini, yaitu ID sama dengan useParam seperti ini. Nah, sekarang kita bisa mengambil value dari parameter ID ini. Kembali lagi ke sini, kemudian di sini $, kurung kerawal seperti ini. Kemudian di sini parameternya yaitu ID. Seperti ini. Kemudian saya akan memasukkan responnya ke dalam state-nya satu persatu. Yang pertama yaitu set name respond.data.name. Saya akan duplikat ini. Kemudian yang kedua set email, kemudian respond.data.email. Yang terakhir yaitu gender. Kemudian di sini respond.data.gender. Seperti ini. Nah, kemudian saya akan panggil function ini di dalam useEffect hook. Saya akan tambahkan di sini useEffect. Kemudian saya akan panggil di sini get user by ID seperti ini. Dan di parameter kedua saya akan tambahkan di sini empty array. Simpan. Kembali ke browser. Nah, maka sekarang datanya telah terset seperti ini. mvcree, emailnya, kemudian gendernya terseleksi secara otomatis seperti ini. Dan kemudian kita tinggal jalankan fungsi update-nya. Di sini pada onSubmit saya akan ganti ini menjadi update user seperti ini. Dan di sini saya juga akan ganti menjadi update user. Kemudian metodenya saya akan ganti menjadi patch. Dan di sini saya akan ganti menjadi backtick syntax seperti ini. Kemudian kita mengupdate-nya berdasarkan ID. Saya akan tambahkan ID di sini. $, kurung seperti ini. Kemudian ID. Simpan. Kembali ke browser. Nah, saya akan coba update ini. Misalnya mvcree update. Nah, maka sekarang telah berubah menjadi mvcree updated. Itu artinya aplikasi kita berjalan dengan baik. Kemudian saya ingin ketika saya klik salah satu dari tombol edit ini, maka akan diarahkan ke form edit. Kembali ke VS Code, kemudian pergi ke userlist.js. Kita bisa menggunakan link dari React Router DOM. Saya akan import di sini. Import. Kemudian di sini link from React Router DOM. Seperti ini. Nah, saya juga ingin menambahkan button di atas table ini. Saya akan tambahkan di sini. Buttonnya saya menggunakan link. Seperti ini. Saya akan berikan label add new seperti ini. Kemudian di sini to, dan saya akan arahkan di sini ke add seperti ini. Dan saya akan berikan kelas. Kelasnya yaitu kelas Bulma, yaitu button. Kemudian is success. Simpan. Kemudian di sini pada tombol edit saya juga akan ganti menjadi link. Di sini juga link. Kemudian linknya saya akan arahkan ke /edit /parameter ID-nya. Saya akan gunakan di sini backtick, kemudian di sini edit, kemudian /ID-nya. ID-nya kita ngambil dari user.id seperti ini.
simpan, kembali ke browser. Nah, sekarang di sini terdapat tombol Add New. Jika saya klik tombol Add New, maka akan diarahkan ke Add User. Back lagi. Nah, jika saya klik salah satu dari tombol edit ini, misalnya di sini dia, maka akan diarahkan di sini /edit/4 seperti ini. Nah, jika saya klik mvcree, maka akan diarahkan di sini dan datanya telah terset secara langsung seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal jalankan fungsi untuk delete-nya. Nah, di sini pada tombol delete, saya akan menambahkan di sini on click. Kemudian di sini saya akan buat metodenya yaitu delete user. Kemudian kita mendelete user berdasarkan ID. ID-nya saya akan ngambil dari user.id seperti ini. Nah, kemudian saya akan buat function delete user ini di sini. Const delete user. Saya juga akan menggunakan asynchronous function dan kita tangkap ID-nya di sini. Kemudian saya juga akan menggunakan try and catch block. Dan di sini pada try await axios.delete. Kemudian di sini endpoint-nya saya akan menggunakan template string di sini backtick. Kemudian http localhost portnya yaitu 5000 /user kemudian /id-nya seperti ini. Kemudian jika berhasil terhapus, saya akan panggil lagi metode getUser ini agar kita bisa melihat perubahan data pada user interface-nya. getUser seperti ini. Nah, jika terdapat error, saya akan log errornya di konsol. Console.log. Kemudian di sini error. Simpan. Kembali ke browser. Nah, jika saya klik salah satu dari tombol delete, nah maka mvcree telah hilang dari list. Itu artinya kita berhasil menghapus data di database. Saya klik delete lagi, maka akan terhapus lagi. Nah, itu artinya aplikasi kita berjalan dengan baik. Nah, sekian tutorial tentang bagaimana membuat full stack aplikasi menggunakan Node.js, Express, MySQL di sisi backend, dan React.js di sisi frontend. Nah, jika Anda pertama kali nonton video pada channel ini, silakan subscribe dan aktifkan bel notifikasinya agar setiap kali saya mengupload video terbaru dari channel ini, Anda menerima notifikasi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.